warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final mata kuliah analisis laporan keuangan untuk pengembalian keputusan pemberian kredit pada PT Unilever Tbk, yaitu sebagai perusahaan yang saya pilih. Langsung saja kita masuk ke profil. Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang memiliki 44 merek, 9 pabrik di berbagai area industri di Pulau Jawa antara lain Jababeka Cikarang, Rungkut Surabaya, dan berkantor pusat di Tenggarang. Dari ke-9 pabrik tersebut sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk produk-produk yang diproduksi, serta jaringan distributor di seluruh Indonesia, sehingga bisa menjangkau ratusan ribu toko di seluruh Indonesia pelosok Nusantara. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1993 dengan nama Lever Shape Fabrics NV. PT ini berlokasi di daerah Angke Wilayah, Jakarta Utara pada tahun 1980. Berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia dan pada 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Visi perusahaan PT Unilever Tbk Indonesia ini untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Sedangkan misinya, yang pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dengan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Yang terakhir, visi dan misi perseroan telah ditinjau secara berkala dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kita masuk pada fokus analisis kredit. Jadi di sini ada analisis lingkungan dan analisis bisnis. Analisis lingkungan pada PT Unilever Indonesia Tbk terdapat pada customer. Kita dapat melihat pengaruh selera masyarakat terhadap jenis output yang dihasilkan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Selera masyarakat yang berbeda-beda mempengaruhi Sariwangi atau anak perusahaan PT Unilever Indonesia dengan produk teh dalam menghasilkan jenis barang teh yang akan dipasarkan. Setelah membidik selera teh, masyarakat pada umumnya dengan produk teh celup, Sariwangi, reguler. Saat ini Sariwangi membidik selera premium para customernya yang rata-rata kalangan menengah ke atas dengan mengeluarkan produk Sariwangi Gold Selection. Yang kedua, pada bisnis. PT Unilever Indonesia Tbk mengeluarkan sebuah produk sabun mandi yang khusus pada jenis sabun mandi kesehatan. Produk tersebut diberi nama Lifebuoy. Di pasar, tidak hanya PT Unilever Indonesia Tbk saja yang menghasilkan produk sabun mandi kesehatan. Ada beberapa perusahaan yang bergerak pula dalam produk sabun kesehatan ini, seperti Nuvo dan Dettol. Karena persaingan dalam pasar itulah yang membuat PT Unilever Indonesia Tbk dengan Lifebuoy-nya lebih memfokuskan produknya pada jenis konsumen, yaitu keluarga, dengan memproklamasikan Lifebuoy-nya sebagai sabun mandi kesehatan keluarga. Analisis arus kas. Pada tanggal 31 Desember 2019, kas dan setara kas tercatat sebesar 628.649, meningkat sebesar 34,27% dibandingkan posisi akhir 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 844.076. Aktivitas operasional, sumber utama likuiditas perusahaan adalah dana berasal dari kegiatan operasional. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan dari Rp 45.483.545 di tahun 2018 meningkat menjadi Rp 46.658.008 di tahun 2019. Dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp 47.136.495 di akhir tahun 2020. Hal ini kemungkinan dimungkinkan karena kinerja perusahaan pada tahun 2019 sampai 2020.
Aktivitas investasi. Arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi mencapai Rp692,16 di tahun 2020, mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan Rp1.446.367 di tahun 2019. Yang tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp649.743 yang digunakan sebagai perolehan aset tetap di tahun 2020. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas pembiayaan. Jadi seperti yang kita lihat pada tabel, bahwa arus kas yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan tercatat sebesar Rp182.440 di tahun 2020, mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan Rp220,773 di tahun 2019. Seperti yang ada pada tabel di gambar, bahwasanya aktivitas investasi menurun dan aktivitas pembiayaan menurun. Selanjutnya kita masuk pada analisis risiko. Karakter, kapasiti, kapital, dan kolateral tergabung pada PT Unilever Indonesia Tbk, di mana pada karakter PT Unilever Indonesia Tbk, sebuah perusahaan global yang memiliki tujuan mulia untuk membantu menangani isu-isu global. Sedangkan pada capacity, dilihat dari kemampuan PT Unilever Indonesia Tbk meningkatkan kesehatan dan kebersihan 1,3 miliar orang sejak tahun 2010. Pada kapitalnya kita dapat melihat jumlah permodalan dilihat dari 3 tahun mengalami penetapan dengan rincian sebagai berikut. 2018 96.000, 2019 96.000, dan 2020 96.000. Sedangkan kolateral adalah salah satu hal yang bisa digunakan untuk menjadi jaminan adalah kesehatan, bahwa PT Unilever Indonesia ini telah memiliki jaminan kesehatan atau kehalalan. Kita masuk pada perhitungan dan analisis. Current ratio aset berjumlah pada tahun 2019 628.649. Current aset pada 2020 844.076 rupiah, dan current liabilitas 13.065,308, dan pada tahun 2020 13.357.536. Jadi current asset dibagi dengan current liabilitas dengan hasil di tahun 2019 0,0481158959, dan di 2020 0,0631909957. Kita masuk pada analisis likuiditas. Pada working capital, current asset pada tahun 2019 berjumlah 628.649 rupiah. Pada tahun 2020 844.076 rupiah. Pada current liabilitas pada tahun 2019 13.065,308, dan pada tahun 2020 13,357536 rupiah. Jadi current asset dan current liabilitas hasil yang diperoleh dengan cara dikurangi dengan hasil pada tahun 2019 minus 12.436.659, dan pada 2020 berjumlah minus 12.513.460. Pada jumlah aktiva pada tahun 2019 yaitu 20.649.371 rupiah, dan pada tahun 2020 20.534.632 rupiah. Lalu hasil dari pengurangan current asset dan current liabilitas minus 12.436.659 dibagi dengan jumlah aktiva yaitu 20.649.371 pada tahun 2019 dengan hasil 0,060277861. Selanjutnya kita masuk pada analisis profitabilitas. Jadi pada net profit margin yaitu laba setelah pajak pada tahun 2019 berjumlah 302.680 rupiah, sedangkan laba setelah pajak pada tahun 2020 berjumlah 106.930 rupiah.
Total aktiva pada tahun 2019 berjumlah Rp20.649.371 dan pada tahun 2020 berjumlah Rp20.534.632. Jadi laba setelah pajak dengan total aktiva akan dibagi sehingga mendapatkan jumlah pada tahun 2019 0,0146580736. Sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 0,0052073005. Kita masuk pada debt asset ratio. Total kewajiban pada tahun 2019 berjumlah Rp6.937.190. Pada tahun 2020 berjumlah Rp7.458.509. Aset pada tahun 2019 berjumlah Rp20.649.371 dan pada tahun 2020 berjumlah Rp20.534.632. Total kewajiban dan aset dibagi sehingga menghasilkan pada tahun 2019 yaitu 0,3359516375 dan pada tahun 2020 berjumlah 0,3632161024. Debt equity ratio yaitu total kewajiban pada tahun 2019 berjumlah Rp6.937.190, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah Rp7.455.809. Ekuitas pada tahun 2019 berjumlah Rp5.281.862, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah Rp4.937.368. Sehingga hasil 6.937 dan 190 yaitu total kewajiban dan ekuitas akan dibagi sehingga mendapat hasil pada tahun 2019 yaitu 1,3133985704, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 1.151.062.44.866. Analisis solvabilitas. Kita masuk pada IM. Total aktiva pada tahun 2019 berjumlah Rp20.649.371 dan pada 2020 berjumlah Rp20.534.632. Ekuitas pada tahun 2019 berjumlah Rp5.281.862 dan pada tahun 2020 berjumlah Rp5.281.862. Dan hasil dari total aktiva dan ekuitas akan dibagi sehingga menghasilkan 3,9094870332 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 berjumlah 3,8877638227. Jadi kesimpulan dari analisis ini yaitu setelah saya melakukan analisis pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk dan melihat data-data laporan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk, saya sebagai seorang analisis keuangan akan mengatakan setuju dalam memberikan kredit atau pembiayaan terhadap perusahaan ini karena dilihat dari sisi lingkungan bisnisnya, perusahaan ini dapat dikatakan mampu untuk bersaing. Selain itu, perusahaan ini juga sudah diberikan sertifikat penjamin kehalalan dari sisi arus kas jika dilihat dari sisi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan cenderung meningkat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.